Segmen kali ini kita akan membahas tentang buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa kita sebut dengan P5. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya terkait tentang P5 ini. Langsung saja kita buka. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Kompetensi profil pelajar Pancasila memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 4.0. Profil pelajar Pancasila memiliki beragam kompetensi yang dirumuskan menjadi 6 dimensi. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya seluruh dimensi tersebut secara bersamaan. Keenam dimensi tersebut adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Nah, gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Jadi, profil pelajar Pancasila meliputi karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler yang sekurang-kurangnya adalah pramuka. Modul kegiatan pramuka dapat diadaptasi dan digunakan sebagai kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi gambarannya, pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi yang disebutkan di atas. Kesemuanya dilingkup dalam kegiatan atau pembelajaran dalam satuan pendidikan yang di dalamnya ada muatan intrakurikuler, kokurikuler, kemudian budaya satuan pendidikan dan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah gambaran tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa contoh ya dalam satuan pendidikan dan juga dari masing-masing jenjang. Contohnya yang pertama adalah tentang Ningsih, yaitu seorang peserta didik dari Sumbawa Barat. Nah, ceritanya seperti ini. Ningsih seorang peserta didik SMP. Ningsih tinggal di Desa Nelayan Gurita. Di sekolah, guru Ningsih merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertopik Detektif Gurita untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Ningsih mengeksplorasi segala hal tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik dan cara hidup gurita, hingga bagaimana gurita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desanya. Sewaktu menyelidiki, Ningsih dan teman-teman baru tahu bahwa gurita yang tidak laku biasanya hanya dibuang ke laut. Dengan bimbingan guru, Ningsih dan teman sekelasnya bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan gurita yang tidak laku. Ningsih sangat senang karena ia dan teman-temannya berkesempatan mengasah dimensi kreatif dan gotong royong di rangkaian kegiatan ini. Yang kedua contohnya Pak Aso, seorang pendidik yang berasal dari Bandung. Pak Aso seorang guru SLB. Pak Aso mengamati kebiasaan peserta didiknya yang suka minum teh manis. Pak Aso kemudian merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertema kewirausahaan yang menyasar pengembangan dimensi mandiri dan kreativitas, berjudul Teh Buatanku. Peserta didik belajar mengenal alat dan bahan, menentukan takaran gula dan air yang digunakan, menuangkan air ke dalam gelas hingga menyajikan teh sendiri. Pak Aso juga mengajak peserta didik mengeksplorasi beberapa tambahan bahan alam. Rangkaian proses dilakukan melalui pendampingan, pengulangan, dan pembiasaan, baik di sekolah maupun di rumah. Sebagai kegiatan penutup,
peserta didik membuat teh dengan bahan yang paling disuka, memberi merek dan menceritakannya. Pak Aso sangat senang karena peserta didiknya dapat membuat kreasi teh sendiri pada hari itu. Setelah momen tersebut, beberapa orang tua bercerita pada Pak Aso bahwa kreasi teh anaknya juga sering dibuat di rumah. Di sini juga ada beberapa contoh-contoh dari kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ya, yang bisa diadopsi di satuan pendidik dari Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya tentang prinsip pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, P5 ini harus bersifat holistik. Holistik maksudnya memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangannya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Setiap tema yang dijalankan bukan wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun wadah yang meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu, cara pandang holistik juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antar komponen yang terlibat dalam alur pelaksanaan kegiatan seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bersifat kontekstual. Artinya, prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi peserta didik di kesehariannya. Nah, yang ketiga, berprinsip berpusat pada peserta didik. Jadi, prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses pembelajarannya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih. Selanjutnya, prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah berprinsip eksploratif, yaitu berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry. Rangkaian aktivitas di dalamnya memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Prinsip eksploratif juga diharapkan dapat mendorong peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menggenapi dan menguatkan kemampuan yang sudah peserta didik dapatkan dalam program intrakurikulernya. Baik, selanjutnya pembahasannya tentang alur perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 5 alur dalam menentukan atau melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, tahapannya adalah membentuk tim pelaksana. Kemudian tahap kedua adalah mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga adalah menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu. Yang keempat adalah menyusun modul. Dan kelima, merancang strategi pelaporan. Nah, di mana tahapan pertama yaitu membentuk tim pelaksana proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan dengan cara Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim pelaksana yang berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk seluruh kelas. Tahapan kedua dengan cara mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan, yaitu Kepala Satuan Pendidikan bersama tim ini merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga adalah menentukan dimensi, tema, dan alokasi waktu. Jadi, tim ini menentukan fokus dimensi, tema, jumlah, beserta alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Selanjutnya adalah tim menyusun modul.
Jadi, tim ini menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum, menentukan subelemen atau tujuan, mengembangkan topik, alur dan durasi, serta mengembangkan aktivitas dan asesmennya. Setelah menyusun modul, kemudian pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan kepada peserta didik dan selanjutnya merancang strategi pelaporan. Jadi tim ini merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi secara singkat dalam menjalankan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada 5 alur seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah tentang tema yang bisa diangkat dari masing-masing jenjang. Di sini ada tema untuk jenjang PAUD. Misalkan aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, aku semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku. Nah, di sini juga disediakan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang SD atau SDLB atau MI, kemudian jenjang SMP atau SMLB atau MTS, dan untuk jenjang SMA atau SMALB atau MA, dan SMK atau SMKLB atau MAK dan sederajat. Nah, di sini ada sekitar 7 tema atau 8 ya untuk tambahan sama SMK. Yang pertama adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua tema kearifan lokal. Kemudian yang ketiga tema Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat tema bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian yang kelima suara demokrasi. Yang keenam kewirausahaan. Yang ketujuh rekayasa dan teknologi. Dan kedelapan kebekerjaan. Nah, ini khusus untuk SMK atau MAK. Nah, ketentuan dalam 1 tahun ajaran, peserta didik mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, mulai dari jenjang PAUD sampai SMK atau MAK, di sini ada ketentuan jumlah tema yang harus dilakukan dalam satuan pendidikan. Jadi contohnya di sini SMK atau MAK kelas 10, 3 proyek profil dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Kemudian SMK kelas 11, 2 proyek profil dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Kemudian SMK kelas 12, 1 proyek profil dengan tema kebekerjaan. Kemudian di sini ada contoh-contoh pengembangan topik di jenjang sekolah dasar hingga menengah atas. Contoh misalkan tema tentang bangunlah jiwa dan raganya pada fase SMK atau MA. Ini fase E atau fase F. Nah, kegiatannya adalah koordinasi kegiatan OSIS antar satuan pendidikan dalam bentuk kepanitiaan untuk kampanye dan aksi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental remaja di lingkungan satuan pendidikan. Nah, mungkin di sini targetnya adalah untuk mengantisipasi terjadinya bullying pada peserta didik. Jadi, kegiatan ini bisa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema bangunlah jiwa dan raganya bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental remaja di lingkungan satuan pendidikan. Fokusnya mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, menawarkan titik temu kolaborasi dan mengidentifikasi pihak terkait untuk penyelesaiannya. Nah, jadi pada fase E tingkat SMK atau MA atau SMA ini dengan tema bangunlah jiwa dan raganya
mengadakan kegiatan anti bullying. Nah, misalkan seperti itu. Selanjutnya tentang merancang alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pemetaan alokasi waktu terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila di setiap jenjang. Nah, dimisalkan di sini jenjang untuk pendidikan dasar dan menengah, di mana ada ketetapan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Contohnya SMK kelas 10. Nah, di situ ada 288 CP. Sehingga alokasi waktu tersebut bisa diskenariokan dalam bentuk yang pertama, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya hari Jumat. Jadi seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga dalam 1 tahun jumlah alokasi waktu sebesar 288 tadi. Nah, seperti itu misalkan. Atau model yang kedua yaitu mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bisa digunakan untuk eksplorasi di setiap satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang atau setelah kelas intrakurikuler berakhir. Atau misalkan yang ketiga, yaitu mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, tergantung jumlah jam tatap muka yang dialokasikan. Nah, di sini ada 3 model ya, yaitu per hari, di akhir jam pelajaran, atau setiap sekali dalam seminggu, atau dalam mengumpulkan dan memadatkan dalam 1 periode waktu, misalkan pelaksanaannya dalam 2 minggu. Selanjutnya tentang mengembangkan alur aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa contoh alur aktivitas proyek. Contoh yang pertama adalah dalam tahap pengenalan, kemudian tahap kontekstualisasi, kemudian tahap aksi, kemudian tahap refleksi dan tahap tindak lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya. Pengenalan misalkan mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap topik. Yang kedua, kontekstualisasi, yaitu menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Kemudian tahap aksi, yaitu merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Kemudian tahap refleksi, menggenapi proses dengan berbagai pengalaman belajar serta melakukan evaluasi dan refleksi. Kemudian tahap tindak lanjut, menyusun langkah strategis. Nah, ini bisa digambarkan dalam alur aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya bagian contoh rumusan tujuan, alur aktivitas dan asesmen modul proyek jenjang SMK. Jadi misalkan profil modul. Nah, ini adalah contoh modul dari P5 ya, dengan tema kebekerjaan fase atau jenjang E tingkat SMK. Dimensi dari tema yang diangkat adalah mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini ada gambaran proyeknya ya. Ayo membangun personal branding. Nah, kemudian alur dan tujuan proyek. Di sini ada 5 tahapan ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ada tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, kemudian tahap aksi, tahap refleksi, dan tahap tindak lanjut. Jadi di sini ada 9 aktivitas. Di tahap pengenalan ada 2 aktivitas, tahap kontekstualisasi ada 2 aktivitas, kemudian di tahap aksi ada 3 aktivitas, di tahap refleksi ada 1 aktivitas, dan tahap tindak lanjut ada 1 aktivitas. Nah, kemudian tujuan dan kegiatan terkait kita bentuk jabarkan dalam dimensi elemen, subelemen, target pencapaiannya, indikator pencapaiannya. Kemudian di sini untuk asesmennya, rubrik project profilnya, misalkan dimensi atau elemen, subelemen, mandiri,
pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Model penilaiannya atau asesmennya bisa mulai berkembang atau MB, kemudian sudah berkembang SB, berkembang sesuai harapan BSH, dan sangat berkembang SAB. Nah, ini yang merupakan hasil asesmen sumatif yang dilakukan untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan proyek profil pelajar Pancasila, di mana di sini dimensi yang diangkat tadi ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian ketika diturunkan menjadi subelemennya adalah mengenali kualitas dan minat diri peserta didik. Nah, kemudian di sini ada nama penilaiannya seperti yang dijelaskan tadi. Ada 4 kriteria, yaitu MB, SB, BSH, dan SAB.